Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Jember. Nama Emi Sasmiyanti, instansi SMA YPPGI Sentani, akan mempersembahkan video pembelajaran PPL siklus 2 saya tentang materi APBN. Selamat menyaksikan. Ada yang sudah capek, sudah letih belajar dari jam pertama sampai jam terakhir ini? Capek tidak? Masih semangat ya? Masih. Oke, baik. Untuk hari ini Bu Guru absen dulu. Abraham tidak hadir ya? Amesan, Anderson, dan seterusnya. Yang tidak hadir hari ini selain dari Abraham tadi? Andi kenapa? Tanpa keterangan. Kemudian? Christopher. Kenapa Christopher? Sama juga tanpa keterangan. Lagi? Yusak. David juga. David kenapa? Tanpa keterangan juga. Yusak? Izin? Oke. Berarti 5 orang tadi itu ya? Ya. Oke, baik. Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang sebelumnya ada perpajakan dan lain sebagainya. Kita akan masuk sekarang tentang APBN ya. Apa sih kira-kira APBN itu? Sebelum Bu Guru mau tanya untuk keterangan apakah pengertian dan lain sebagainya, kira-kira kalian pernah lihat tidak jembatan, kemudian ada sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan lain sebagainya? Pernah ke tempat-tempat seperti itu? Siapa yang belum pernah? Sudah pernah semua ya, sudah besar ya toh? Tidak mungkin tidak pernah ke jalan raya, tidak pernah ke rumah sakit dan lain sebagainya. Pasti pernah kan? Iya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Yang membangun ataupun dari mana sumber
dana untuk membangun jalan raya, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu dari siapa? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Kira-kira masyarakat kumpul uang baru bangun? Tidak, iya toh? Dari apa kira-kira? Anggaran negara. Anggaran negara. Selain dari anggaran negara, tadi siapa Riko? Dari pajak. Iya, dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Seperti itu, ya. Jadi di sini sebelum Ibu memulai, Bu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Kenapa apa yang diinginkan setelah kalian mempelajari pelajaran tentang APBN di sini? Di sini diharapkan kalian atau peserta didik dapat menganalisis fungsi dan tujuan APBN dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dengan tepat atau dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis belanja negara dengan tepat. Yang terakhir, tujuan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pertumbuhan ekonomi. Itu tujuan daripada kita mempelajari materi hari ini atau materi tentang APBN hari ini. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya ya, kalian bisa lihat dulu Bu Guru bagi LKPD untuk kelompok ya. Untuk kelompok nanti Bu Guru akan bagi dalam kelompok sebentar. Bu Guru bagi dulu LKPD-nya yang tadi sudah diinikan ya. Nah, LKPD-nya. Kemudian ada bahan-bahan ajar yang tadi Bu Guru sudah bagi dengan kertas kerja ya. Kertas kerjanya ini, LKPD-nya ini. Kemudian ya, ini LKPD-nya, kemudian bahan ajar sama kertas kerja. Kemudian ini LKPD-nya. Kemudian materi yang bahan ajar tadi mungkin sudah kasih ya. Akinus mana tadi itunya? Iya. Akinus katanya semangat. Oke, sebelum Bu Guru lanjut, untuk mengawali supaya kalian tahu apa itu APBN ya. Apa itu sih APBN? Kira-kira seperti apa sih pengertiannya dan lain sebagainya ya. Bu Guru akan putarkan video, baru nanti kita akan bagi kelompok dan mulai kerja berdiskusi. Begitu ya? Oke, bisa perhatikan video yang akan Bu Guru tayangkan. Oke, silakan kalian lihat, simak baik-baik. Kalau ada yang perlu ditulis-tulis, silakan ditulis, dicatat. Tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Perhatikan Nah, ya, dari videonya situasi perhatikan. ini, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut, bukan? Lalu, sebenarnya apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu berupa rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau lebih jelasnya nih, daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Ibaratkan di keluargamu nih, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang ibu buat di rumah. Tapi bedanya, kalau APBN ini dibuat pemerintah dan bersifat tahunan. APBN ini salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 buah
dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Yuk ikut denganku, akan aku tunjukkan. Nah, sekarang kita sedang melihat pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit. Pembangunan ini merupakan salah satu fungsi APBN berupa fungsi alokasi, di mana fungsi ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Selain itu, ada fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Kalau ini dinamakan fungsi distribusi. Lihat, ketika harga barang dan jasa naik, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, di mana ini merupakan fungsi dari APBN berupa fungsi stabilisasi. Ada juga fungsi anggaran, di mana fungsi ini mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Selain itu, ada fungsi perencanaan. Dari namanya saja, kita sudah tahu fungsi ini untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, fungsi regulasi, di mana APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. APBN juga memiliki tujuan yang harus kamu ketahui. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR serta masyarakat luas. Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Mudahnya nih, kita buat bagian seperti ini. Nah, dari bagian ini kamu dapat mengetahui tahapan-tahapan disusunnya APBN. Awalnya, pemerintah akan menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN ini dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis, kemudian pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Selain itu, DPR membahas RAPBN dalam sidang. Setelah dibahas, maka akan dilakukan persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Tetapi jika tidak disetujui, maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Dan finish penyusunannya nanti, APBN akan dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang apa itu APBN? Tetapi masih ada materi tentang APBN lagi loh. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Itu awal ataupun dasar awal-awal kita akan belajar tentang APBN. Nah, di sini ya. Sebelum kita lanjut, Bu Guru akan kasih lihat kalian slide-slide tentang APBN ya. Nah, ini APBN seperti yang tadi kita sudah dinikan ya. Apa itu APBN? Nah, kita masuk yang kedua. Di sini ada apa itu APBN? Ya, APBN di situ adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun ataupun disetujui oleh DPR ya. Kemudian apa itu tujuan dan fungsi APBN? Kemudian penerimaan negara dan belanja negara. Nah, sekarang di sini yang akan kita lanjutkan di sini adalah fungsi APBN, ya. Fungsi APBN di sini, ya. Kalian lihat di situ, terlalu kecil sekali ya. Bu Guru bacakan saja di sini fungsi APBN ada fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan seterusnya, ya. Itu untuk awal. Kemudian berikut ada
tujuan APBN. Nah, tujuan APBN di sini ada 5, ya. Tujuan APBN di sini ada 5. Nanti akan dibahas per kelompok, ya. Dan seterusnya sampai nanti terakhir di bagian atau pembagian dalam pembagian kelompok, begitu ya. Sekarang kita masuk untuk pembagian kelompoknya. Kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. 4 kelompok, ya. Kelompok yang pertama akan membahas, ya. Kelompok yang pertama di sini akan membahas ada pengertian APBN, kemudian fungsi dan tujuan APBN. Ini kelompok 1. Kelompok 1, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 yang akan dibahas adalah sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan. Kemudian untuk kelompok 3 yang akan dibahas adalah jenis-jenis belanja negara. Kemudian untuk kelompok 4 yang akan dibahas adalah peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Oke, ini pembagian kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Bu Guru tidak mau menentukan. Silakan kalian bentuk kelompok sendiri, baru rapatkan meja, baru duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan kalian pilih anggota kelompoknya masing-masing. Satu kelompok bisa sekitar 5 orang ya. Ya, 5 orang. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Silakan. Pelan-pelan, jangan terlalu ribut. Ya, bisa kasih geser. Ya. Beni di belakang. Ayo. Awas, baik dah. Oke. Dan silakan. Boleh, bawa meja saja boleh. Supaya tidak terlalu besar, boleh. Silakan.
Bisa mulai? Yang satu tadi Bu Guru kasih kertas kosong, silakan diisi hasil diskusi. Kemudian LKPD masing-masing untuk siswa. Dan nanti untuk materi sama buku silakan dibaca. Ada yang cari materi, ada yang tulis, nanti ada yang presentasi, ada yang nanti mau bertanya dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi semua aktif. Silakan. Yang mau nulis siapa? Yang cari bahan siapa? Begitu ya. Oke, kita punya waktu berapa menit ini? Kita pakai untuk diskusi berapa menit? Mau pakai berapa menit? 15 menit cukup? Cukup tidak? Kelompok 2 10 menit? Wow, Benny keren. 15 menit terlalu banyak. Oke, kita kasih waktu 10 sampai 15 menit. Gitu ya. Jadi ada ancang-ancangnya. Kalau terlalu cepat boleh 10 menit, kalau agak lama boleh 15 menit. Oke, dari waktunya silakan dimulai dari sekarang. Ada yang mencari materi, ada yang mencatat, kemudian ada yang menulis dan lain sebagainya. Atau nanti saya nanti yang mau presentasi. Saya mau presentasi nanti ini. Kira-kira saya mau baca ini, nanti saya nggak ngerti kata-katanya. Silakan dilihat. Gitu ya. Yang nanti dipresentasikan seperti ini. Yang enggak, apa? 2. Oke, jelas ya? Jelas kan? Jangan jelas ya. Oke, siapa lagi yang kurang jelas? Yohana jelas? Ya, kenapa Yohana? Kalau ini. Boleh pertanyakan. Kalau bertanya nanti ya. Kalau bertanya boleh. Supaya kan yang lain juga tahu. Kalau kita hanya di kelas ini saja kan kita sudah tahu. Kan orang yang di luar kan tidak tahu. Gitu kan? Boleh. Sana saya mau bertanya. Ibu saya mau bertanya. Oke, silakan. Saya ini dari mana? Saya ini dari kota ini. Mau bertanya seperti ini. Begitu ya?
berdiri di depan teman, ya toh, menjelaskan. Kadang kan ada yang berdiri di depan teman saya sudah gemetar sampai terjadi, ya toh. Ada yang sudah di otak ini sudah penuh, sudah hafal, sudah bagus. Tapi giliran sampai di depan blank, hilang. Karena apa? Karena gugup. Iya. Jadi disinilah kita belajar bagaimana caranya. Oh, presentasi itu seperti ini, ya toh? Oh, nanti ini seperti ini. Kalau ada pertanyaan nanti jawabnya seperti ini, begitu. Jadi jangan menganggap remeh teman-teman, ataupun jangan menganggap remeh Bapak Ibu guru yang biasa mengajar di depan. Gampang saja mengajar di depan. Tidak, ya toh? Tidak segampang yang kalian bayangkan. Begitu ya, Ben? Iya, tidak segampang yang kalian bayangkan. Begitu. Oke, waktu berjalan. Beda, ayo semangat. Iya, gitu.
kawan-kawan yang akan presentasi. Atau kita mau acak presentasinya kelompok 4 dulu. Oh tidak mau. Katanya sudah urutannya 1 dulu, 2 baru 3 dan 4 begitu. Katanya jalannya begitu. Tidak mungkin dari anak bayi langsung loncat ke SMA ya toh? Katanya jadi harus bayi, TK, PAUD, TK, SD, SMP baru SMA begitu katanya. Oke, persiapan kelompok 1 persiapan sambil kelompok 2 dan kelompok 3 menyimak dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Ya. Yang dibahas adalah pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN. Ya. Pertama, pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2019. Fungsi APBN ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi. Yang kedua, fungsi stabilisasi. Yang ketiga, fungsi otoritas. Yang keempat, fungsi perencanaan. Yang kelima, fungsi regulasi. Yang ketiga, tujuan APBN. Tujuan pertama sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Tujuan kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang kelima, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Ya. Terima kasih, sekian reporter. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk keberhasilannya kami. Lanjut untuk berikut dari hasil paparan ataupun hasil diskusi yang sudah kelompok 1 jelaskan atau kelompok 1 sudah utarakan. Kira-kira ada yang kurang jelas, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Berdiri, silakan. Suaranya yang keras, jelas. Perkenalkan, nama saya Widya Jika Uwan dari kelompok 3. Saya akan mempertanyakan tentang jelaskan 5 fungsi APBN tersebut. Tadi sudah disebutkan bahwa fungsi APBN itu ada 5, ya toh? Tapi belum dijelaskan. Jadi di sini siapa tadi sayang? Iya. Vidya bilang tolong jelaskan 5 fungsi APBN yang tadi kelompok 1 sebutkan, gitu. Ya, silakan. Mau dijawab satu orang atau sama-sama gantian-gantian? Oke. Silakan mulai dari Desi. Oh, Desi. Ya. Yang pertama apa tadi? Yang lain dengar nggak? Tidak. Jadi bacanya slow tapi suaranya keras. Oke, lanjut. Ulang lagi deh. Yang lain boleh menyimak. Ya, ayo. Inflasi, ya. Intervensi guna mencegah inflasi. Lanjut yang ketiga, fungsi yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, fungsi otoritas. Fungsi otoritas. Fungsi otoritas, ya. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara adalah merupakan pokok pelaksanaan
fungsi APBN sudah dibahas secara keseluruhan. Dari 6 fungsi di atas masih ada yang perlu dikuatkan pemahamannya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan tujuan penyusunan APBN. Ya, itu untuk 5 fungsi APBN. Tadi yang bertanya kelompok 3. Siapa tadi yang bertanya? Dia. Vidya, sudah jelas? Iya. Ada lagi yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Siapa? Roni, siapa? Riko. Riko, sudah jelas? Ya. Ada lagi kelompok 2? Ya, sudah jelas. Oke, jadi untuk di situ ada pengertian APBN, fungsi APBN dan tujuan APBN. Di sini sudah dijelaskan secara jelas. Jadi tujuannya, materinya mulai dari pengertian, tujuan dan fungsi sudah dipaparkan dengan jelas. Kiranya cukup. Jadi kelompok 1 silakan tutup. Baik teman-teman. Baik, teman-teman. Inilah hasil konsentrasi kami. Ada. Terima kasih. Oke, begitu presentasi dari kelompok 1 kita kasih upload dulu. Ya, belajar ya. Belajar dari kelompok pertama. Oh, kelompok pertama ke kelompok 1 itu seperti ini. Masih ada yang gugup, masih ada yang ketawa-ketawa karena malu, ya toh? Masih ada yang seperti ini. Nanti kelompok 2 lebih bagus, kelompok 3 lebih bagus lagi, dan kelompok 4 lebih bagus lagi. Begitu ya? Oke, sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silakan, kelompoknya siapa? Beni ya? Mari, Ben. Kelompok 2 akan membahas tentang sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara. Silakan. Oke, silakan. Ya. Oleh ketuanya sebut dulu. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Ya, guru tidak sudah selesai kan? Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami kelompok 2. Kami menyampaikan hasil kerja kami. Yaitu perkenalkan, nama saya Doni Sakila. Nama saya Beko. Oke. Silakan yang presentasi siapa? 2, Kapita. Oke. Sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara. Silakan ya. Dilihat supaya ternyata sumber-sumber penerimaan negara itu dari sini gitu ya. Oke, lanjut dulu. Pertama, pendapatan dalam negeri. Yang kedua, penerimaan hibah. Oh, jadi ada 2 ya. Oke. Pendapatan dalam negeri yaitu penerimaan yang bersumber dari kemampuan dalam negeri. Ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan pajak. Penerimaan hibah. Penerimaan hibah asal pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Jadi itu untuk penerimaan sumber-sumber penerimaan negara. Ya, sumber-sumber penerimaan negara di situ dikatakan tadi ada pendapatan dalam negeri, ya, dan yang kedua adalah penerimaan hibah. Itu 2. Kemudian untuk penerimaan dalam negeri ada 2, yaitu penerimaan perpajakan dan yang kedua penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan kalau untuk hibah adalah pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah. Ya, kalau hibah itu hadiah. Jadi kalau dibilang hadiah, kita kasih cuma-cuma kan? Iya, kita kasih cuma-cuma. Kita tidak harap balik, kita tidak harap saya kasih kok hadiah ini terus nanti kok kasih saya seperti ini, tidak kan? Ya, kalau dibilang hadiah, ini saya kasih hadiah untuk kok Beni, begitu toh? Berarti misalnya begini, Beni, ini Bu Guru kasih hadiah ya untuk kamu, begini kan? Otomatis buku ini Bu Guru kasih cuma-cuma untuk Beni, ya kan? Iya, seperti itu. Jadi tidak ada
harapan ataupun timbal baliknya, begitu ya. Ya. Dari paparan kelompok 2 sudah selesai? 2 Novita sudah selesai? Oke. Seperti itu untuk sumber-sumber penerimaan negara. Ada yang mau bertanya untuk ini? Ya, silakan berdiri kemudian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amin Sankogoya. Ya. Saya ingin bertanya dari kelompok 4 bertanya, kelompok 2 jelaskan yang dimaksud dengan penerimaan terpajakan dan penerimaan bukan pajak serta berikan contoh. Oh ya, tadi terima kasih Amesan. Tadi 2 Novita jelaskan bahwa di sini pendapatan dalam negeri ada 2, ya toh? Yang pertama ada penerimaan perpajakan dan yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak, tapi belum dijelaskan. Jelas apa, seperti apa, kemudian contohnya begitu. Silakan, siapa yang mau menjawab untuk kelompok 4 punya pertanyaan? Baik, terima kasih Ya. atas pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak, penghasilan pajak, pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjual atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Sudah masuk contoh ya, Ben? Ada contohnya. Oke, berikut yang bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian penerimaan atas laba badan usaha negara, serta penerimaan negara bukan pajak. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa menurut Benny, ya, penerimaan yang pertama adalah penerimaan perpajakan. Ya, perpajakan di sini, ya, adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai barang dan jasa, kemudian pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, dan lain sebagainya. Ya, contoh, kalau kalian punya motor, siapa yang ke sekolah pakai motor? Kenapa dia? Kenapa dia? Alvaria, ke sekolah pakai motor, ya kan? Ada pajak motor nggak? Ada. Bayar pajak motor nggak? Belum. Oke, di sini pajak motor termasuk adalah pajak barang mewah, karena tidak semua orang punya motor, ya kan? Ya. Berapa kira-kira punya pajak kendaraan bermotornya Alvaria? Tidak tahu, Bu Guru. Nah, kalau kalian ingin tahu berapa besar pajak motor yang Alvaria punya, Alvaria bisa lihat di STNK, ya toh? Ada STNK-nya tidak, Alvaria? Ada. Bisa lihat di bagian belakang itu akan tertera berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kalau pajak motor itu per bulan, per tahun, per 6 bulan? Yang tahu? Per bulan. Per? Per tahun. Per tahun, seperti itu. Jadi kalian bayar pajak motor itu per tahun. Apa maksudnya per tahun? Berarti 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali saja. Misalnya seperti Bu Guru. Bu Guru punya pajak, Bu Guru punya motor Supra yang buntut itu. Ya, Bu Guru punya motor Supra yang sudah lebih dari 10 tahun, ya. Itu pajak motornya adalah berkisar antara 238.000 sekian. Karena koma-komanya belakang Bu Guru tidak hafal, ya. Karena kemarin Bu Guru baru bayar pajak, gitu ya. Jadi setiap tahun, ya, ada batas, misalnya batas akhir pembayaran Bu Guru misalnya bulan Maret, sesuai dengan Bu Guru punya bulan kelahiran, seperti itu. Jadi batas akhirnya seperti itu. Bu Guru sebut lagi. Ya, seperti itu. Jadi batas akhirnya misalnya per Maret sekarang tahun 2020.
Guru misalnya, Bu Guru punya gaji 1 bulan misalnya ya, gaji UMR sekitar 3.500.000, ya toh? Gaji Bu Guru itu kena pajak. Kena pajaknya berapa persen? Kena pajaknya adalah sebesar 5%. Berapa 5% dari 3.500.000? Ada yang tahu? 5% dari 5.500.000 berapa, Ben? 5% dari, nggak usah susah-susah lah, yang gampang saja misalnya punya Bu Guru nggak usah 3.500.000 ya toh, tapi 1 juta saja gampangnya, ya kan? Berarti 5/100 dikali dengan 1 juta. Bu Guru banyak sekali kan nol-nolnya ini. Seperti begini caranya ya. Ini dikali, kemudian di sini dibagi. Ini dikali ini berapa? 5.000. Weh? 5 juta maksudnya. Akhirnya semangat sekali ya. 5 dikali 1 juta sama dengan 5 juta. Nah, kemudian dibagi dengan 100. Guru kenapa lah banyak sekali dibagi-bagi 100 orang, 100 banyak sekali. Gak usah bingung, tinggal hilangkan saja nolnya di bawah 2. Berarti di atas juga hilangkan nolnya 2. Sisa berapa? 50.000. Sisa 50.000 dibagi 1 sama dengan 50.000. Itu kalau dari 1 juta, 5%-nya sama dengan 50.000. Jelas? Iya, sekitar itu. Begitu ya. Jadi bisa diperkirakan kalau 3 juta berarti 3 kali lipatnya. Begitu. Tahu ya? Nah, jelas ya? Seperti itu. Itu kalau pajak ya. Itu dari pajak, dari motor, dari mobil, dari penghasilan, kemudian dari lain-lain ya. Kemudian kalau misalnya kalian beli barang mewah ekspor dari luar negeri ke dalam negeri, itu juga ada pajaknya seperti itu. Kemudian kalau kalian parkir motor di depan toko, di depan ruko, biasa bayar pajak tidak? Ada yang kasih saja 1.000 jalan, tidak ambil karcis. Itu jangan, harus ambil karcisnya supaya apa? Supaya kalian itu bayar pajak. Terhitung kalian bayar pajak. Berarti kalian juga membangun jembatan, berarti kalian juga membangun jalan raya. Seperti itu. Jadi jangan kira orang parkir saja kok bayar terus. Ada kasih karcis, itu berarti kalian membayar pajak. Ya, jangan oh iya Bu Guru saya kemarin hanya kasih tukang parkirnya saja. Nah, oke, itu tentang pajaknya. Kalau dari bukan pajak di sini semua penerimaan yang diterima oleh negara bukan dalam bentuk penerimaan sumber daya alam, pembagian pemerintah atas laba badan usaha, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Ya, sampai di situ. Kira-kira untuk presentasi kelompok 2 ada yang kurang jelas? Tadi sudah dijawab ya, Ben ya? Oke. Jelas ya? Amesan jelas ya? Iya. Yang lain jelas? Oke. Siapa Riko? Jelas? Iya. Oke. Silakan ditutup. Boleh sih? Ya. Dari kami kelompok 2 sekian dulu. Oke. Terima kasih. Kita siap loh. Sudah lebih bagus lagi. Ya toh? Silakan berikut kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Oke. Kelompok 3 tentang jenis-jenis belanja negara. Yang lain boleh diperhatikan atau disimak baik-baik presentasinya kelompok 3. Silakan saya. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat kami kelompok 3. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Ya, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Dimitri Janatia. Nama saya Diana. Nama saya Hana Naloi. Nama saya Delawina. Nama saya Diana Kawan. Oke, yang mau presentasi siapa? Oke, lanjut. Yang lain tolong perhatikan. Jenis-jenis belanja negara dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Ya. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran unit, kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus menerus
pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah atau pengeluaran pemerintah berupa barang-barang atau uang secara langsung dan bantuan proyek atau pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek. Oke, tadi seru? Oke, jadi pengeluaran jenis-jenis belanja negara, ya. Jenis-jenis belanja negara di sini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama pengeluaran rutin, yang kedua pengeluaran pembangunan, ya toh. Nah, di sini yang masuk dalam pengeluaran rutin yang tadi Ruth katakan bahwa pengeluaran rutin itu berarti terus menerus. Ya, misalnya setiap bulan yang kalian rutin keluarkan untuk 1 bulan ini, misalnya kalau dalam keluarga listrik, ya toh, pulsa, kemudian biaya untuk sekolah anak, namanya komite, ya. Komite itu pasti toh setiap bulan dikasih keluar, ya kan? Itu yang disebut dengan pengeluaran rutin. Sedangkan kalau pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Contoh, dulu ya, mungkin kalian masih SD, masih kecil-kecil lah. Jalan Yahim ini belum seperti ini, ya. Jalan Yahim ini belum seperti ini, masih jalan setapak ataupun masih jalan pakai batu-batu karang saja. Gitu? Tapi dengan berkembangnya atau dengan adanya pembangunan, ya, maka dibangunlah misalnya jalan raya yang dikasih aspal, kemudian sudah mulai dibangun ruko, sudah mulai dibangun sekolah, tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu ya dari atau pengeluaran pembangunan. Jadi selain pengeluaran rutin ada pengeluaran pembangunan. Jadi namanya pengeluaran pembangunan itu tidak rutin setiap bulan, tidak rutin juga setiap tahun harus membangun, begitu ya. Jadi pengadaan ataupun perbaikan daripada infrastruktur yang ada di daerah tersebut, begitu ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Ya, Desti, silakan Desti. Kira-kira apa yang mau ditanyakan Desti? Yang lain boleh menyimak dulu apa yang Desti mau tanya. Kamu balik ke sana. Ayo. Ya. Ya. Apa tujuan dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah atau negara? Oh, dikatakan tadi menurut Desti, ya Bu Guru coba jelaskan, Bu Guru coba kasih ulang lagi. Kira-kira tujuan daripada pengeluaran ataupun belanja negara itu apa? Toh? Pemerintah mengeluarkan belanja atau biaya untuk belanja itu untuk apa? Seperti itu. Maksudnya ataupun tujuannya. Kira-kira menurut kelompok 3, silakan. Ya, silakan, Yohana. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. 2. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. 3. Meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. 4. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. 5. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Oke, itu tujuan kenapa ada ataupun kenapa pemerintah mengeluarkan biaya ataupun perbelanjaan negara. Tujuannya seperti itu. Di sini ada lagi misalnya tujuannya yang pertama misalnya melaksanakan pembangunan nasional, gitu. Kalau mau membangun otomatis harus ada bahan-bahannya, ya kan? Tidak mungkin saya mau bikin kue ini, misalnya mau bikin kue donat atau kue cake, kan tidak mungkin hanya bicara saja, otomatis harus ada bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya kalau untuk kue donat? Dan sebagainya. Ya toh? Kalau bahan bangunan otomatis
kasih atas kesempatan kepada kami kelompok 4. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Ya. Saya sendiri ketua kelompok Agnes Mirin. Kaula Insan gue. Inawe ya. Oke. Lanjut. Peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Antara lain, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya. Maksudnya dapat mengetahui GNP dari tahun ke tahun. Oh, jadi bisa tahu GNP tahun ini, tahun depan, dan tahun seterusnya. Oke. Yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Maksudnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya. Oke. Kebijakan moneter ya. Ya. Yang ketiga, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri dalam negeri. Ya. Yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa yang lainnya. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan industri negara sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, dan kami buka kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Peran APBN ya. Peran APBN dalam perekonomian. Yang tadi Aktinus bilang di situ adalah yang pertama tadi Aktinus apa? Ya. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maksudnya dapat mengetahui GNP dari tahun ke tahun. Ya. Itu yang pertama. Kemudian itu perannya supaya kita tahu GNP dari tahun ke tahun, misalnya tahun ini sekian, tahun depan apakah meningkat atau tidak, kita bisa lihat daripada peran ataupun si APBN. Yang kedua di situ menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Di sini bisa mengatur posisi keuangan yang beredar di dalam masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri dalam negeri. Kemudian keempat dan seterusnya. Menurut kalian ada yang perlu dijelaskan lagi? Ada yang perlu dibahas atau kurang jelas? Silakan. Ya, kelompoknya 2 dan 2 Novita. Iya. Silakan 2. Makasih atas kesempatan yang 2. Oke. Supaya tidak mengantuk 2. Ya, lanjut 2. Perkenalkan, nama saya Novita Sila. Saya Ya. bertanya untuk kelompok 4. Sebutkan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur APBN selain kebijakan moneter. Ya, selain kebijakan moneter, ya, kebijakan apa lagi yang pemerintah ambil untuk menjalankan ataupun dalam peran APBN ini? Kira-kira apa? Kebijakan apa selain kebijakan moneter? Siapa yang mau jawab? Eka. Jadi, selain kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu kebijakan fiskal. Ya. Di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Artinya belanja negara disesuaikan dengan keadaan atau posisi keuangan negara pada saat itu. Oke. Jadi, ya, 2. Ya, jadi kalau tadi sesuai pemaparannya Akinus, tadi kan ada kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter itu adalah kegiatan mengatur ataupun mengurangi, menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Terus 2 tanya, kira-kira selain kebijakan moneter, ada kebijakan apa lagi yang dilaksanakan dalam peran APBN dalam pembangunan? Nah, di sini dikatakan menurut Eka, ya menurut Eka dibilang tadi ada kebijakan fiskal. 2 dengan ya
Jadi ada kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan di mana ya pemerintah bisa mengatur pengeluaran negara ya atau pengeluaran pemerintah disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh oleh negara. Misalnya kalau pendapatan tinggi, bolehlah kita kasih naik pembelian atau pembelanjaan negara. Tapi kalau pendapatan lagi turun, janganlah pembelanjaannya lebih tinggi daripada pendapatan. Seperti itu. Jadi di sini negara tidak utang terus, toh? Kalau uang kurang, terus mau belanja terus, otomatis harus utang. Nah, kalau misalnya hutang, otomatis utang negara tambah banyak, ya toh? Nah, itu yang disebut dengan pengaturan ataupun kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Dia mengatur bagaimana pendapatan bisa disesuaikan ataupun pengeluaran bisa disesuaikan dengan pendapatan negara. Begitu ya, dua? Jelas? Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah? Dua jelas? Oke, dua jelas. Jadi silakan Akinus presentasinya ditutup. Baik, demikian hasil presentasi kami dan selanjutnya kami kembalikan. Ya, terima kasih. Kita aplaus dulu. Iya. Diskusi kelompok hari ini kita sudah selesaikan, ya. Walaupun dengan misalnya tadi ada yang sudah loyo Bu Guru, ya. Ada yang sudah mengantuk Bu Guru, ya. Tapi dengan dikasih bercanda sedikit, ya disenggol-senggol sedikit, ya jadi ketawa, ya toh? Disenggol-senggol sedikit, jadi bagus lagi walaupun tadi sudah mengantuk-ngantuk tadi kok. Iya, tadi Riko sudah tunduk-tunduk Riko ini, sudah tunduk-tunduk, sudah mengantuk. Ya, tapi setelah dikode-kode, ya, disenggol-senggol sedikit dan kata-kata langsung bangun lagi. Begitu juga Mega toh? Oke, kita punya pembelajaran hari ini tentang APBN sudah selesai. Nah, di sini ya. Tadi LKPD yang Bu Guru sudah bagikan sudah selesai ya, sudah diisi. Kemudian masih ada kira-kira dari presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau diperjelas lagi? Kira-kira ada? Tidak? Berarti presentasinya tadi sudah jelas? Atau akhirnya mau tanya? Boleh, silakan. Nanti kalau ini kan berarti nanti Bu Guru yang jawab. Bagaimana Kinus? Nanti baru kita ambil kesimpulan. Begitu. Ya. Tadi masih bingung dengan tadi kelompok berapa ya bahwa subsidi daerah. Tapi saya masih bingung dengan kata subsidi. Oh, ada subsidi. Iya, subsidi. Bu Guru juga tadi ada dengar sedikit tentang subsidi. Ya toh, Kinus. Nah, subsidi. Ada yang tahu kira-kira subsidi itu seperti apa? Subsidi. Pernah dengar tidak? BTN subsidi. Tidak pernah dengar? Pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Iya. Kalau BTN subsidi itu adalah BTN bantuan. Ya, jadi tidak full semua dibayarkan oleh yang punya, tapi itu ada bantuan dari pemerintah. Mungkin sekian persennya jadi ada bantuannya. Sama halnya dengan subsidi minyak tanah, subsidi BBM, ya toh? Kalau sekarang begini, kalian kalau biasa beli BBM beli apa? Bensin. Ya, bensin. Namanya bukan bensin ya. Namanya apa? Pertalite. Pertamax, solar, ya toh? Pertalite, Pertamax dan solar. Kira-kira yang kalian pakai untuk motor atau mobil apa? Pertalite. Kenapa pakai Pertalite? Ya. Sekarang begini, dari segi harga, Pertalite dengan Pertamax lebih mahal mana? Pertalite berapa harganya kalau di pom bensin? 1 liter 13.000. Di pom bensin. Oh, 15. Ya, kalau
Ya, iya toh? Dapat 2 liter kalau di pom bensin 20.000, ya toh? Iya, itu kalau pemikiran ekonomis seperti itu. Nah, yang dikatakan dengan subsidi itu seperti itu. Jadi yang mengalami subsidi adalah Pertalite. Dia ada bantuan dari pemerintah untuk pengadaan barang tersebut. Makanya harga barang tersebut lebih murah. Jelas? Jelas. Sudah? Oke. Dari sekian ataupun dari ulasan yang sudah kita selesaikan sama-sama, dapat beberapa kesimpulan. APBN itu singkatan dari apa? Anggaran pendapatan belanja negara. Ya, anggaran pendapatan belanja negara yang disetujui oleh DPR. Gitu ya. Itu kalau kalian bertanya, oh kira-kira apa sih tadi anggaran belanjanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, gitu. Ada belanja rutin, ada belanja pembangunan dan lain sebagainya. Jenis-jenisnya apa saja? Tadi sudah dijelaskan, gitu. Jenis-jenisnya, kemudian ada fungsinya dan seterusnya. Sampai di terakhir yang kelompok 4 bahas adalah peran APBN dalam pembangunan negara. Oke, sampai di situ. Untuk terakhir yang Bu Guru mau menilai kalian untuk nilai akhir, di sini ada lampiran ya untuk lembar penilaian pengetahuan, nanti bisa diselesaikan. Bu Guru bagi dulu, nanti diselesaikan saja untuk lembar pengetahuannya ya. Lembar pengetahuannya. Oh tadi ketemu kemudian nanti bisa diselesaikan ya. Venus dan Denny. Wah, silakan dilihat dulu. Itu nanti bisa kalian selesaikan ya, baru nanti dikumpulkan. Kemudian untuk minggu depan atau pertemuan berikut ya, setelah kita membahas pengertian tujuan, fungsi dan lain-lain ini ya, kita akan membahas APBD. Ada yang tahu APBD apa? Anggaran. Pendapatan. Bedanya di situ saja kok. Iya, daerah dengan negaranya. Jadi kalau APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Ya. Kemudian kalau APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi dikhususkan lagi, yang awalnya APBN itu satu negara, sekarang dikhususkan lagi daerah. Contohnya kita di Papua, ya toh? Seperti itu. Itu untuk minggu depan atau untuk pertemuan berikut ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk keaktifan kalian, untuk keceriaan kalian, untuk kalian punya semua yang sudah kalian lakukan di kelompok ini ataupun pada sesi ini, pada pertemuan kali ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Kita kasih aplaus lagi untuk kita semua. Terima kasih. Untuk hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan berikut bisa disesuaikan, bisa buku dengan ini bisa dikumpulkan dulu, Ame. Buku paket tadi. Nanti meja dengan ininya bisa dirapikan ya.